Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan pendengar YouTube yang berbahagia. Perkenankan saya Agus Suseno, mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau biasa disebut dengan Untak Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai bentuk kepedulian saya terhadap pengabdian masyarakat, ingin berbagi pengetahuan dan ilmu terkait dengan keadilan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengupas, meskipun tidak lama, terkait dengan buku Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum yang disusun dan juga ditulis oleh Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH MSI, yang merupakan dosen pengampu daripada mata kuliah Pembaharuan Hukum Pidana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa di dalam buku Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, filsafat dalam buku ini menurut saya itu sangat baik, karena bersumber dari hak asasi manusia, sedangkan filsafat itu sendiri mengenal adanya ontologi dan juga adanya epistemologi maupun adanya aksiologi. Biasa dikenal dengan pertanyaan ontologi itu apakah? Sedangkan epistemologi dengan pertanyaan bagaimana? Dan untuk aksiologi pertanyaannya mengapa? Hal ini perlu saya sampaikan karena di dalam teori keadilan bermartabat merupakan suatu nama dari teori hukum yang lapisannya sebagai berikut. 1. Filsafat hukum. Yang kedua, teori hukum, atau biasa disebut dengan bahasa asing adalah legal theory. Setelah itu 3. Dogmatik hukum atau jurisprudensi. Yang keempat, hukum dan praktek hukum, law and legal practice. Bahwa di dalam kerangka kerja teori keadilan bermartabat merupakan gambaran sederhana prosesnya, cara kita berpikir yang terkait dengan teori keadilan bermartabat. Di dalam buku Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, ada 5 hal yang perlu saya sampaikan dan sangat penting sekali, yaitu 1. Terkait dengan dikte hukum sebagai masukan. Yang kedua, proses legislasi dan diskresi, serta proses peradilan menurut hukum secara dan sebagai konversi. Yang ketiga, keluaran atau output sebagai keputusan atau putusan. Yang 4, eksekusi atau pelaksanaan. Yang kelima, feedback atau umpan balik. Bahwa teori keadilan bermartabat mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu memanusiakan manusia, atau dalam bahasa Jawanya nguwongke uwong. Sehingga di dalam buku ini sangat bagus untuk dipelajari
baik itu adik-adik yang lagi studi S1 hukum maupun yang sudah jenjang studi S2, bahkan bagi saya dan juga rekan-rekan yang lagi studi S3 atau doktor ilmu hukum, bahwa penjabaran kerangka kerja teori keadilan bermartabat dalam buku Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum itu dimulai dari dikte hukum sebagai masukan atau input pengolahan atau konversi yang diselenggarakan menurut hukum acara, atau metode penelitian yang dikenal khas dengan penelitian hukum. Keluaran atau output itu sendiri berupa produk atau produk peraturan perundang-undangan. Dan diskresi itu sendiri maupun putusan-putusan hakim atau badan peradilan maupun doktrin sekaligus eksekusi, umpan balik feedback, dan kembali lagi menempuh jalur kerangka kerja teori keadilan bermartabat. Sehingga bisa disimpulkan yaitu input, konversi, output, feedback, dan begitu seterusnya tanpa henti dan berkelanjutan. Bahwa di dalam buku Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum yang ditulis oleh Bapak Prof. Teguh Prasetyo juga memberikan suatu perbandingan dengan teori keadilan yang digagas oleh John Rawls yang kita kenal saat ini, bahwa memang teori keadilan itu dari John Rawls itu justice as fairness, di mana perbandingan itu bisa saya jelaskan. Satu adalah pumpunan gagasan keadilan. Awal adalah sumber keadilan. Jika teori keadilan bermartabat yang disampaikan oleh Prof. Teguh Prasetyo itu menjabarkan titik temu antara arus atas, tanda kutip, atas pemikiran Tuhan, dan tanda kutip dilanjutkan dengan arus bawah, yaitu Vogt-Gates bangsa Indonesia dalam Pancasila, meneruskan amanat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan teori keadilan daripada John Rawls, sumber keadilan dengan penjabaran meneruskan akar pemikiran yang terdapat dalam karya-karya pendahulu dalam teori kontrak sosial, kontrak sosial berdimensi ideologis karena mendasarkan diri kepada cita-cita akan hadirnya suatu negara demokrasi yang ideal. Setelah itu dilanjutkan dengan pendekatan penjabaran daripada teori keadilan bermartabat hasil karya daripada Prof. Teguh Prasetyo, memberikan penjabaran murni pendekatan hukum yang tidak hanya mengandung dimensi filosofis, yuridis, sosiologis, kultural, etis, dan religius. Mendasarkan diri kepada Rechtsstaat, yaitu Pancasila bela negara. Sedangkan menurut teori keadilan John Rawls itu adalah pendekatan politik. Sasaran daripada teori keadilan bermartabat Prof. Teguh Prasetyo menjabarkan sebagai hukum dan sistem hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila atau bermartabat. Sedangkan menurut teori keadilan John Rawls adalah sistem politik yang demokratis sesuai rule of law, menunjuk kemartabatan. Di sini
dari hasil perbandingan ini, maka perlu saya sampaikan bahwa perspektif teori hukum di dalam buku Keadilan Bermartabat adanya suatu kalimat yang saya petik dari buku Prof. Teguh Prasetyo sebagai berikut. Misalnya, kalau di dalam sistem berdasarkan Pancasila dikenal prinsip-prinsip seperti fakta sunt servanda, penghormatan terhadap hak milik rakyat, tidak melakukan pengambilan keuntungan yang melebihi kewajaran, atau kurung buka unjust enrichment, kurung tutup. Pembetulan kembali suatu kerusakan kepada keadaan semua atau restitutio in integram, dan juga pemberian ganti kerugian dan lain sebagainya, maka hukum alam dapat diterima mengingat di dalam aliran ini ada Grotius dengan bangunan dalam sistem hukum internasional. Bahwa di dalam buku Teori Bermartabat juga dijelaskan terkait mengenai aliran hukum alam. Menurut Grotius, sifat manusia yang khas adalah keinginannya untuk bermasyarakat, untuk hidup tenang bersama. Hal ini sesuai dengan watak intelektualnya, prinsip-prinsip hukum alam. Hal ini dapat membangun sistemnya mengenai hukum internasional. Prinsipnya yang paling fundamental adalah fakta sunt servanda, yakni bertanggung jawab atas janji-janji yang diberikan dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani. Peraturan-peraturan lainnya dari hukum alam adalah menghormati milik rakyat dan mengembalikan keuntungan yang diperoleh daripadanya. Pembetulan kerusakan disebabkan oleh kesalahan seseorang dan pengakuan atas hal-hal tertentu sebagai hukuman yang memegang seharusnya didapat. Semua prinsip ini masih diakui dalam hukum internasional meskipun tidak lagi memakai nama hukum alam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa memang fakta sunt servanda atau azas yang merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam sebuah perjanjian. Dari berbagai azas yang ada di dalam perjanjian, azas fakta sunt servanda dianggap sebagai azas paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa selain Prof. Teguh Prasetyo menulis buku Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, juga menulis tentang buku hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Hal ini sangatlah berkesinambungan antara buku Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum dengan buku hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Hal ini semata-mata yang mempunyai tujuan bahwa memanusiakan manusia dan ngewongki uwong di dalam proses peradilan pidana itu sangat dibutuhkan. Bahkan teori keadilan bermartabat
yang mempunyai tujuan adalah memanusiakan manusia dan ngewongki uwong dari Prof. Teguh Prasetyo telah beberapa kali menjadi pertimbangan hukum majelis hakim, baik di pengadilan tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Pidana, pengadilan tingkat banding atau di pengadilan tinggi, bahkan di tingkat Mahkamah Agung yaitu upaya hukum kasasi. Sehingga kita ke depan, apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026, diharapkan sekali bahwa teori keadilan bermartabat yang mempunyai tujuan nguwongki uwong dan memanusiakan manusia bisa berjalan dengan baik seiring perjalanan dari dunia hukum di Indonesia. Apalagi saat ini telah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelesaian perkara pidana di peradilan secara keadilan restoratif. Hal ini yang menjadi satu pemikiran dan pertimbangan saya untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk nanti proposal disertasi dengan judul Kekuatan Fakta Servanda pada Perjanjian Perdamaian atau Akta Van Dading dalam perspektif keadilan bermartabat atau keadilan restoratif. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.